football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Kepergian Messi menyisakan trauma di La Liga. Messi dan Barcelona pisah jalan pada musim panas ini setelah lebih dari 2 dekade bersama. Bintang asal Argentina itu kini sudah pindah ke PSG. Dengan kepergian Messi, La Liga sekali lagi kehilangan bintangnya. Presiden La Liga Javier Tebas mengakui kalau kepergian Messi sedikit menyisakan trauma. Neymar sudah pergi, Cristiano sudah pergi, dan sekarang Lionel Messi juga pergi. Kepergiannya agak traumatis karena segalanya kelihatannya lancar selama 1 bulan, tetapi kemudian semua kandas dalam 1 sore, ucap Tebas. Lawan Strasbourg, PSG belum mau mainkan Lionel Messi. PSG akan menghadapi Strasbourg dalam lanjutan Liga Prancis musim 2021-2022 di Stadion Parc des Princes. Mauricio Pochettino mengkonfirmasi belum ingin menurunkan sang mega bintang Lionel Messi. Mengenai kapan kita melihat Leo Messi beraksi, ini adalah hari kedua pelatihannya setelah sebulan sejak dia memainkan pertandingan terakhir di Copa America. Kami akan mengambil langkah demi langkah, mengenal satu sama lain, dan membuatnya merasa fit dan nyaman sehingga dia bisa melakukan debutnya saat dia benar-benar fit, pungkasnya. Nominasi penghargaan Liga Champions 2020-2021, pemain Chelsea dominan. UEFA sudah merilis nominasi penghargaan Liga Champions 2020-2021. Untuk pemain terbaik pada masing-masing posisi, Chelsea selaku tim juara Liga Champions 2020-2021 menyumbang pemain paling banyak. Dari 12 posisi tersebar 5 pemain Chelsea. Selain itu, tidak ada nama Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi di posisi striker, sama seperti musim lalu. Neymar yang musim lalu masuk nominasi, kini juga turut menghilang. Cukup, Guardiola tak mau bahas Kane lagi. Rumor minat Manchester City terhadap Harry Kane terus bergulir. Manchester City kabarnya tengah mempersiapkan penawaran baru untuk Harry Kane. Tetapi Pep Guardiola enggan terlalu banyak bicara. Saya sudah menjawab pertanyaan ini di konferensi pers sebelumnya. Dia adalah pemain dari Tottenham. Saya tidak akan membicarakannya, ungkap Pep Guardiola dikutip dari Sky Sport. Saya membuat pengecualian sebelumnya. Normalnya saya tidak bicara soal transfer. Itu saja, imbuhnya. Virgil van Dijk perpanjang kontrak di Liverpool sampai 2025. Virgil van Dijk masih akan memperkuat Liverpool sampai 4 tahun ke depan. Bek asal Belanda itu baru saja menandatangani kontrak baru. Lewat situs resminya, Liverpool mengumumkan bahwa Van Dijk telah menaikkan kontrak baru jangka panjang. Sementara di akun media sosialnya, Van Dijk terlihat memegang jersey dengan tulisan 2025 di bagian belakang. Sterling yakin Grealish bakal membantunya cetak lebih banyak gol di Manchester City. Raheem Sterling menyambut positif kedatangan Jack Grealish pada bursa transfer musim panas 2021 ini. Dia yakin kehadiran Grealish akan beri dampak positif terutama dalam usahanya mencetak gol untuk Manchester City. Sterling tak sabar untuk bermain bersama. Jack Grealish adalah pemain yang saya yakini benar-benar dapat memiliki karir yang hebat di sini, ucap Sterling yang dikutip dari Sky Sport. Dia menambah pemain kreatif lain ke tim ini, jadi semoga dia bisa menambahkan beberapa gol lagi untuk saya. Lanjutnya. Joe Willock resmi ke Newcastle, Arsenal akhirnya dapat uang di musim panas ini. Bursa transfer akan berakhir dalam kurang lebih 2 pekan, dan Arsenal akhirnya mendapatkan uang dari kepergian salah satu pemainnya.
Pada Jumat 13 Agustus 2021 malam waktu Indonesia bagian Barat, mereka secara resmi melepas Joe Willock secara permanen ke Newcastle. The Magpies diketahui mengeluarkan uang sebesar 25 juta pound sterling buat pria berusia 21 tahun tersebut. Namun Willock tidak bisa dikatakan sosok baru karena telah memperkuat Newcastle di paruh kedua musim lalu dengan status pinjaman. Brentford versus Arsenal, The Gunners kalah 0-2 dari tim promosi. Arsenal bertandang ke Brentford Community Stadium. Tuan rumah langsung merepotkan tim tamunya dengan memainkan pressing tinggi. Brentford mencetak gol di menit ke-22 lewat aksi Sergi Canos. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, tepatnya di menit ke-73, Brentford berhasil menggandakan keunggulan lewat aksi Christian Norgard. Upaya Arsenal mengejar ketertinggalan tak membuahkan hasil hingga waktu penuh. Arsenal pun menelan kekalahan di pekan pertamanya dan memulai musim di dasar klasemen. Brentford untuk sementara memimpin Premier League dengan 3 poin pertamanya. Gladbach versus Bayern di Rotten tertahan 1-1. Laga pembuka Bundesliga 2021-2022 menghadirkan duel Borussia Mönchengladbach dengan Bayern Munich di Borussia Park. Gladbach mampu unggul ketika laga baru berjalan 10 menit lewat aksi Alassane Plea. Sebelum turun minum tepatnya di menit ke-42, Bayern berhasil menyamakan kedudukan lewat aksi Lewandowski. Di sisa waktu laga tak ada gol tambahan yang tercipta, skor imbang 1-1 mengakhiri pertandingan. Hasil imbang ini membuat kedua tim mendapat 1 poin di pekan pembuka Bundesliga. Imbang lawan Gladbach, Lewandowski langsung cetak 2 rekor. Dalam partai pembuka Bundesliga 2021-2022 antara Bayern Munchen melawan Mönchengladbach, Lewandowski langsung bikin 2 rekor. Menurut data Opta, dia selalu mencetak gol di pekan perdana Bundesliga untuk 7 musim beruntun, terbanyak dalam sejarah kompetisi. Bomber berusia 32 tahun ini juga mencatatkan nama di papan skor dalam 11 penampilan konsekutif di Liga Jerman. Rekor tersebut ikut menghitung sisa partai yang dijalani Lewandowski musim lalu. Kemenangan Valencia atas Getafe jadi pembuka La Liga 2021-2022. Valencia memetik kemenangan tipis 1-0 atas Getafe di pekan pertama La Liga 2021-2022 di Stadion Mestalla Sabtu 14 Agustus. Sebanyak 2 kartu merah lahir di pertandingan tersebut. Pada menit ketiga, tuan rumah terpaksa bermain dengan 10 orang setelah Hugo Guillamón diusir wasit. Namun di menit ke-11, skuad asuhan Pepe Bordalas berhasil unggul 1-0 melalui eksekusi penalti Carlos Soler. Getafe, penalti que transformó a Carlos Soler, engañando y aguantando. Alih-alih membalas kebobolan tersebut, Getafe justru bermain cenderung kasar hingga Eric Kabako dihadiahi kartu kuning pada menit ke-38. Skor 1-0 bertahan hingga laga usai. Hasil ini membuat Valencia berada di posisi puncak dengan 3 poin, sementara Getafe berada di posisi terakhir dengan 0 poin. AS Monaco dominan tetapi tersungkur di markas Lorient. AS Monaco tersungkur di markas Lorient menelan kekalahan 0-1 dari tuan rumah dalam laga pekan kedua Liga Prancis di Stadion Mostoir, Sabtu 14 Agustus. Pada menit ke-31, Lorient mendapat hadiah penalti usai Ismail Jacobs melanggar terem Mofi di kotak terlarang. Mofi yang ditunjuk sebagai eksekutor berhasil menjalankan tugasnya. And he scores. Hasil ini membuat Kovac mengawali tenor kepelatihannya di Monaco dengan 2 pertandingan tanpa 1 kemenangan pun, di mana Monaco menempati posisi ke-16, sedangkan Lorient menempati posisi puncak dengan 4 poin. Arsenal dipermalukan Brentford, Mikel Arteta kecewa.
Manajer Arsenal Mikel Arteta minta maaf dan mengaku sangat kecewa dengan performa dan hasil yang didapat timnya. Arsenal secara mengejutkan dikalahkan tim promosi dengan skor 2-0 pada pekan pembuka Liga Premier Inggris musim 2021-2022. Kami sangat kecewa untuk memulai musim dengan seperti ini. Kami tidak mendapatkan hasil dan performa yang kami inginkan, ucap Arteta dalam sesi temu pers pasca laga. Terima kasih kepada fans kami yang melakukan perjalanan ke sini untuk dukungan yang telah mereka berikan kepada tim. Mohon maaf atas hasil ini dan kami tahu bahwa kami harus meningkatkannya, tutur Arteta menambahkan. Ramos tumbang sebelum perang, PSG lirik bek karang Napoli. Baru datang dari Real Madrid dengan status bebas transfer, Ramos malah cedera. Dia mengalami masalah dengan betis kiri, cedera yang sudah dideritanya sejak masih bersama Madrid dan sekarang kambuh lagi. Kabar yang lebih buruk buat PSG, kemungkinan Ramos harus absen lama hingga 2 bulan. Situasi yang bikin manajemen dan pelatih Mauricio Pochettino agak cemas. Menurut laporan Football Italia, kini PSG disebut mulai berpikir untuk mencari pemain baru. Mereka hendak menggait Kalidou Koulibaly untuk membantu menambal pertahanan, sementara Ramos belum bisa bermain. Saking kagumnya kepada Lionel Messi, youngster PSG siap layani segala kebutuhannya. Youngster Paris Saint-Germain Ismail Garbi mengaku siap melayani segala kebutuhan Lionel Messi karena saking kagumnya. Hal tersebut diungkapkan Garbi saat sesi latihan tim. Garbi baru saja melakoni debutnya bersama tim senior PSG di laga pramusim jelang Liga Prancis 2021-2022. Pemain berusia 17 tahun itu dipertemukan dengan Messi oleh Pochettino. Garbi nampak sumringah dan tanpa ragu berbicara dengan mantan mega bintang Barcelona tersebut. Bahkan Garbi mau untuk melayani segala kebutuhan Messi selama di PSG. Jika Anda membutuhkan sesuatu, kami ada di sini untuk Anda, ucap Garbi. Messi yang mendengar omongan tersebut lantas menjabat tangan Garbi dan memeluknya. Leicester rampungkan transfer Yannick Vestergaard dari Southampton. Leicester City merampungkan proses transfer back tim nasional Denmark, Yannick Vestergaard dari klub Liga Premier Inggris lainnya Southampton pada Sabtu 14 Agustus. Nilai transfer tersebut tidak diungkapkan oleh pihak klub, tetapi media Inggris melaporkan bahwa angkanya mencapai 15 juta pound sterling atau sekitar 298 miliar rupiah. Klub juara Piala FA dan Community Shield itu mengatakan bahwa Vestergaard telah menandatangani kontrak hingga 2024. Leicester kemungkinan dapat menurunkan Vestergaard di laga perdana mereka di Liga Premier Inggris pada Sabtu di kandang Wolverhampton Wanderers. Dilepas Barcelona jadi pinjaman, Philippe Coutinho dilempar ke Lazio. Philippe Coutinho dikabarkan siap dilepas Barcelona dengan status pinjaman dan laporan menyebut klub Liga Italia Lazio menjadi penampungannya. Selain memangkas gaji pemain, El Barça juga tengah melakukan cuci gudang dengan menjual sejumlah pemain yang dinilai membebani keuangan klub. Tidak hanya meminjam, Barcelona juga bersedia untuk membantu Lazio dalam membayar gaji Coutinho. Barcelona siap membantu Lazio untuk membayar upah sang pemain sebesar 50%. Artinya Lazio cukup membayar gaji Coutinho senilai 4,5 juta euro atau sekitar 76 miliar rupiah selama menjadi pinjaman. Tengahnya lantas ditanggung Barcelona. Alexander Lacazette bantah sudah negosiasi dengan AS Roma. Kontrak Lacazette bersama Arsenal bakal berakhir pada tahun depan. Namun hingga kini masih belum ada tanda-tanda kesepakatan soal kontrak baru tercapai antara kedua belah pihak. Artinya Arsenal harus menjual Lacazette pada musim panas ini jika tak mau kehilangan striker asal Prancis itu secara cuma-cuma pada tahun depan. Belakangan muncul kabar yang menyebut bahwa pelatih Roma Jose Mourinho tertarik untuk memboyong Lacazette ke ibu kota Italia pada musim panas ini. Namun agen Lacazette menyatakan bahwa belum ada negosiasi antara pihaknya dengan Roma. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News.
Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya. Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you, gengs!